Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kelima di ilmu tauhid kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat menyimpangkan atau merusak merusak tauhid atau merusak akidah. Yang pertama, sebelum kita masuk ke hal-hal tersebut, akan kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dosa. Jadi dosa dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama ada dosa besar dan yang kedua ada dosa kecil sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 31 dan An-Najm ayat 32. Berikutnya apa yang dimaksud dengan dosa besar, apa yang dimaksud dengan dosa kecil, maka di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan dosa besar atau kecilnya itu tergantung pada pernyataan hududnya, pernyataan tentang sanksinya gitu. Kalau dosa yang mengharuskan ada sanksi atau hudud di dunia atau yang diancam oleh Allah di neraka atau berupa laknat gitu, maka itu diartikan sebagai dosa besar. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah dosa besar itu ya ketika dosa atau maksiat yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan secara berani gitu tanpa ada keraguan serta meremehkan dari dosa tersebut, maka itu sudah termasuk dosa besar. Jadi ada dua macam ini. Yang pertama, besar kecilnya sebuah dosa itu dilihat dari pernyataan hududnya atau pernyataan sanksinya baik di dunia maupun sanksi yang ada di akhirat berupa laknat gitu. Kalau misalnya ada sanksi berarti dianggap dosa besar. Kalau misalnya tidak ada sanksinya atau tidak disebutkan sanksinya berarti tidak dikategorikan dosa besar atau dipahami sebagai dosa kecil. Tapi pendapat kedua adalah segala bentuk dosa kalau dilakukan secara terang-terangan tanpa ada rasa bersalah dan meremehkan dari dosa tersebut, apapun itu gitu, itu sudah termasuk dari dosa besar. Nah, sebaliknya kalau dosa sebesar apapun misalnya, seperti apapun, tapi dilakukannya secara tidak sengaja gitu, secara tidak sengaja tanpa sadar dan merasa bersalah betul-betul karena perbuatan tersebut, maka itu dianggap sebagai dosa kecil. Ini pendapat yang kedua. Jadi itu ya perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Jadi ada dua pandangan di sini. Sebagaimana pandangan yang pertama tadi, sebagaimana didukung oleh sabda Rasulullah SAW, jauhilah olehmu 7 dosa yang membinasakan. Apa saja ini 7 dosa yang membinasakan? Yang pertama adalah syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari pada waktu peperangan, menuduh berzina oleh wanita-wanita yang mukmin dan lalai dari kemaksiatan. Ini adalah 7 dosa yang membinasakan yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka karena dosa-dosa ini itu disebutkan oleh Rasulullah dan ada laknatnya begitu ya. Apa kata laknatnya di sini? Dosa ini dianggap membinasakan gitu. Maka oleh ulama yang berpandangan dengan pandangan yang pertama tadi, maka dianggap ini sebagai dosa besar ya, atau yang termasuk dalam hadis ini dianggap sebagai dosa besar. Kemudian dosa kecil tadi sudah saya sampaikan ya, perbedaan besar dan kecil. Ini kebalikannya dosa besar yang tadi, sebagaimana sabda Rasulullah, dicatat atas Bani Adam baginya dari zina, pasti dia mendapatkannya, tidak mungkin tidak. Maka dua mata zinanya adalah memandang, dua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, dua kaki zinanya adalah melangkah, dan hati adalah menginginkan dan mendambakan. Hal itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya. Jadi ini pandangan yang mengatakan bahwasannya, atau ini salah satu contoh tentang dosa kecil gitu ya, tentang dosa yang dianggap sebagai dosa kecil gitu, karena dicatat atas Bani Adam bagiannya dari zina. Artinya
setiap Bani Adam, setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berzina ini ya, bahkan sekecil apapun. Baik itu tadi pengantar dari hal-hal yang merusak keimanan. Berikutnya kita masuk ke hal-hal yang dapat merusak keimanan atau dapat merusak tauhid. Yang pertama adalah kufur. Apa yang dimaksud dengan kufur? Seringkali kita pahami sebagai kafir, padahal kufur dan kafir secara bahasa memiliki perbedaan. Kalau kufur itu adalah perbuatannya, sedangkan kafir itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Secara etimologi, maka kufur artinya perbuatan orang yang kafir ini artinya adalah menutupi. Secara syara atau secara istilah artinya berarti tidak beriman kepada Allah, menutupi kebenaran gitu, menutupi keimanan, menutupi yang hak, sehingga dia tidak beriman kepada Allah. Nah, jenis kekufuran ini ada dua macam. Ya, jenis kekufuran ini ada dua macam. Yang pertama ada kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar ini itu dianggap atau bisa mengeluarkan seseorang dari Islam atau dianggap keluar dari Islam. Nah, yang kedua ini kufur kecil. Kufur kecil ini oleh sebagian besar ulama tidak sampai membuat seseorang keluar dari Islam. Contohnya seperti ini, kufur besar seperti karena saya sampaikan tadi bahwa secara bahasa kufur artinya kan menutupi gitu, menutupi. Kalau dalam bahasa Arab itu seorang petani itu menutupi benih di dalam tanah gitu. Jadi maka seorang petani ini disebut kafir. Kafir dalam artian dia telah menutupi atau menimbun sebuah benih di dalam tanah gitu. Namun kafir secara istilah tadi kan, atau kufur secara istilah tadi kan artinya yang mendustakan, yang menutupi kebenaran, yang menutupi keimanan, yang menutupi hak untuk beriman kepada Allah. Maka kufur besar di sini yang mencakup kufur besar pertama adalah karena mendustakan, artinya mendustakan Tuhan. Kemudian enggan dan sombong untuk beriman kepada Allah. Ada keyakinan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, Allah adalah satu-satunya Tuhan, tetapi enggan dan sombong untuk mengimaninya. Kemudian ada yang termasuk di dalamnya itu keraguan untuk mengimani. Kemudian berpaling, ini sudah jelas ya, berpaling dari Allah. Kemudian karena nifak, jadi nifak itu apa? Menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini gitu. Jadi ini juga berpotensi untuk menjadi kufur besar. Nah, ini yang termasuk ke dalam cakupan kufur besar. Kemudian apa yang masuk ke dalam kufur kecil yang tadi dikatakan oleh sebagian besar ulama tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman, yaitu kufur nikmat ya, kufur nikmat. Sekarang perbedaannya kufur besar dengan kufur kecil apa sih gitu? Kalau besar tadi pertama adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecil tidak sampai mengeluarkan. Kemudian kufur besar itu dapat menghapuskan amal pahala pelakunya. Kalau kecil tidak sampai menghapuskan amal dari pelakunya, amal perbuatan ya. Sedangkan yang besar lainnya, perbedaan lainnya adalah menjadikan pelakunya itu disebutkan akan kekal di neraka gitu. Kalau kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka gitu. Sebagaimana banyak ayat yang berbicara tentang hal-hal tersebut. Baik, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Kalau tadi adalah kufur, artinya kekufuran itu dapat merusak tauhid seseorang. Kemudian yang kedua adalah syirik, asyirku. Asyirku itu apa? Asyirku itu adalah menyekutukan Allah dalam segala hal. Syirik ini betul-betul lawan dari tauhid gitu. Kalau tauhid itu mengesahkan Tuhan, menjadikan Tuhan itu satu-satunya, maka syirik adalah menjadikan menduakan Tuhan atau menyekutukan Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan syirik. Sebagaimana yang termaktub di dalam surat Luqman
Luqman ayat 13, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, syirik sendiri kalau dalam klasifikasi di sini ada 3 macam ya, 3 macam syirik. Yang pertama ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik yang terselubung atau syirik yang tersembunyi. Apa saja itu? Yang pertama syirik besar. Syirik besar sebagaimana yang ada di ayat-ayat ini bisa Anda buka sendiri, An-Nisa 48, Al-Maidah 72, Al-Furqan 23, Az-Zumar 65, dan Al-An'am 88. Di dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwasanya syirik akbar itu contohnya ini tidak diampuni dosanya, merupakan dosa yang besar, diharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya neraka. Tiada seorang penolong pun, amalnya bagaikan debu yang berterbangan, dihapuskan atau lenyap amalannya, termasuk orang yang merugi. Ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar. Kenapa? Karena syirik akbar adalah bagian dari menyekutukan Tuhan atau menduakan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa saja sih yang bisa dikategorikan atau yang termasuk dari syirik akbar. Nah, misalnya syirik atau yang menyekutukan Allah dalam doa, artinya kita memohon pertolongan kepada selain Allah. Nah, ini kan bagian dari syirik akbar. Kemudian dalam niat, kehendak, tujuan, artinya motivasi, kehendak, tujuan yang kita persembahkan kepada selain Allah. Ini bagian dari menyekutukan Allah. Sebagaimana termaktub di ayat-ayat ini ya, silahkan Anda buka sendiri. Kemudian dalam ketaatan, kita taat kepada selain Allah dalam cinta kasih dan lain sebagainya. Tapi perlu difahami yang dimaksud dalam dalam memohon, dalam berkehendak, dalam taat dan juga dalam cinta kasih di sini ada perbedaan. Apa yang kita lakukan yang orientasinya adalah betul-betul menduakan Tuhan dengan yang memang ada faktor lain seperti saya takut kepada misalnya kepada harimau gitu, saya mentaati pemerintah gitu. Apakah ini bagian dari syirik akbar? Itu jelas berbeda gitu, karena kita tidak bisa menyamakan dalam hal ini ketaatan kita kepada pemerintah dengan ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Ketakutan kita kepada binatang misalnya dengan ketakutan kita kepada Allah, itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Berikutnya, sedangkan yang termasuk ke dalam syirik asghar adalah salah satu bentuk dari syirik asghar itu riya. Riya itu agar dilihat orang dari kata ro'a, sum'ah agar didengar orang dari kata sami'ah gitu. Ini bagian dari syirik asghar atau syirik kecil. Rasulullah bersabda gitu, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya, karena ini hal yang sangat biasa atau seringkali dilakukan oleh manusia secara umum, sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Kahfi ayat 110. Contohnya begini ya, seringkali misalnya seseorang melakukan sesuatu gitu agar dilihat orang baik, agar didengar orang itu baik. Ini kan berarti menjadikan pendapat orang, asumsi orang, pandangan orang tentang kita itu sebagai motivasi, sebagai orientasi kita berbuat. Jadi ini yang dimaksud dengan adanya potensi atau adanya unsur dari kesyirikan tersebut. Namun dalam hal ini dikategorikan dalam syirik asghar sebagaimana disimpulkan oleh sebagian ulama. Dan yang terakhir adalah syirik khafi. Syirik khafi itu Rasulullah bersabda, syirik itu lebih samar dari semut hitam yang merayap di atas batu hitam pada waktu malam gelap gulita. Sekecil-kecilnya syirik adalah apabila menyenangi kezaliman dan membenci tindak keadilan. Jadi ini syirik yang sama sekali yang sama sekali samar ya, yang betul-betul samar gitu, bahkan kita sendiri tidak sadar akan hal tersebut gitu. Yaitu syirik khafi.
Saya kira itu untuk pembahasan seputar kufur dan syirik. Kita lanjutkan di